Ini nggak tahu tangan siapa tuh. Ini gede kalau menurut kecil tuh di jendela depan. Apalagi abis hujan kan kaca tuh suka ada embun gitu kan. Suka ada bekas-bekas jari gitu. Begitu saya nyampe ruang jenazah tuh disuruh bantu itu dulu gitu kan. Saya ikat, saya bantu gitu kan. Nah, begitu saya bagi ikat bagian kaki, yang di sini nggak buka. Kaget tuh di situ. Hah, kok nggak buka gitu kan? Ya udahlah, saya ke kepala, saya ikat, ngebuka bagian tangan sampai terlentang kayak gini. Serius? Itu bilang dalam hati itu sambil megang jenazahnya gitu ya, sambil gini, Pak izin gitu kan, saya tuh pengen ngebantu Bapak sampai Bapak tuh dikebumikan atau pulang ke rumah duka dengan aman gitu. Intinya jangan sampai ada hal-hal yang lain yang bikin saya takut atau gimana gitu. Saya masuk ke ambulan, saya lihat map saya itu error. Si mapnya tuh kayak muter-muter gitu doang. Kan lampu tuh nyala tuh. Saya nengok ke kursi belakang, itu ada bapak-bapak bang duduk gini kan. Halo pasukan Lentar Malam, udah lama juga nih kita nggak dengerin cerita tentang dunia ambulans. Yang padahal kalau ngomongin supir ambulans, pengalaman mereka itu selalu menarik. Dan kebetulan hari ini kita udah kedatangan seorang narasumber, driver ambulans yang masih muda, yang akan cerita tentang salah satu pengalamannya yang paling nggak biasa yang pernah dialami, yang berawal dari satu tugas untuk mengantar jenazah sendirian. Nah, dari situlah kejanggalan demi kejanggalan mulai dirasain. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Kita sapa dulu aja narasumbernya, namanya Mihlal. Oke, Mas Mihlal, apa kabar Mas? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, Lal. Ini katanya lu pernah punya pengalaman setelah mengantar jenazah, lu mendapatkan teror dari, mungkin bisa dibilang arwah dari jenazah tersebut, betul? Iya bang, betul. Malahan yang pertama enggak itu orang lain gitu kan. Dan bahkan orang itu kayak lihat ada sosok yang ngikutin saya dari belakang. Nah dan sampai akhirnya saya pun lihat sendiri gitu. Kalau ternyata sosok itu tuh jenazah yang saya bawa. Nah, bahkan katanya ada dokumentasi penampakannya. Iya Betul? bang. Mana? Betul. Boleh lihat tuh? Kan ada nih. Nah. Ya. Nih. Ini nggak tahu tangan siapa tuh. Ini gede kalau menurut kecil tuh di jendela depan. Oke. Ini ada sidik jari gitu. Iya. Apa yang diyakini apa dari Mas Mihlal? Ini kan jenazah sering dibersihin ya. Sudah saya bersihin tuh besoknya tuh muncul lagi. Saya ukur lagi pakai jari saya. Ada lagi. Sidik jari. Iya. Jadi gak hilang-hilang lah itu. Bahkan udah dibersihin sampai kan gak mungkin gitu kan kalau ada kru yang iseng gini-gini tangan kan gak mungkin gitu ya. Padahal mobil ambulan ini tuh cuman saya yang bawa gitu. Gak ada orang lain lagi? Gak ada. Oke, kalau gitu. Buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, sama seperti Mas Mihlal, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, ada di @lentarmalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Oke, sekali lagi buat pasukan Lentar Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Mihlal mengenai mobil ambulans atau mobil jenazah, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal cerita
mungkin dari saya masuk dunia relawan ambulan tuh sekitar kelas 9 SMP. Nah di situ tuh saya tuh bukan karena diajak siapa-siapa atau karena disuruh siapa-siapa, tapi saya tuh kayak inisiatif sendiri gitu. Inisiatif karena senang aja gitu ngebantu orang gitu kan kayak gimana, dan bahkan udah ada beberapa temen juga yang udah gabung lebih dulu gitu. Nah dari situ saya tuh pengen nih gitu kan nyoba. Saya tuh mulai dari hal-hal kecil dulu. Apa tuh? Nyiapin motor, prepare gitu kan, kayak kalau ngelihat teman motor pakai klaksonnya yang gimana apa gimana gitu kan karena buat ngawal gitu kan. Terus ngertiin safety-nya itu, SOP-nya. Katanya tuh harus pakai sepatu, harus pakai sarung tangan, helm gitu. Udah dari situ mulai tuh ikut. Belajar lah intinya tuh, belajar dulu kayak ngelihat dulu temen tuh gimana gitu kan ngawalnya. Gini katanya caranya tuh harus di depan ambulan, gini harus bertiga gitu kan, gak boleh lebih dari 3 katanya tuh. Dari situ saya mulai tuh ikut turun ngawal gitu kan, dari misalnya dari RS ini ke RS sana. Alhamdulillah tuh gimana ya, kayak dapat kepuasan hati gitu bang. Kayak, Seneng ya? Seneng gitu kayak ngelihat sekarang tuh ngelihat pasien gitu kan begitu diturunin selamat. Bahkan ada mungkin beberapa yang begitu diturunin udah meninggal atau gimana gitu kan. Sebulan apa 2 bulan dari situ saya tuh mulai tuh cari-cari info gitu, komunitas ambulan gitu, komunitas relawan ambulan. Nemuin lah tuh, saya tuh nemuin relawan ambulan tuh namanya, kalau nama komunitasnya tuh Kru Ambulans Padalarang. Oke, di situ pertama gabungnya tuh saya tuh ngawal dulu bareng tuh. Nah pas lagi ngopi gitu kan, lagi sharing-sharing anak relawan semua tuh, saya tuh diajakin gabung, katanya sini masuk aja gabung jadi gitu, masuk komunitas ini katanya tuh, biar gak sendiri terus katanya tuh, biar kayak nyari-nyari info relawan juga gampang ya, kayak ada bencana gitu kan bisa terjun gitu kan katanya, itu bisa ikut ngebantu lah. Dari situ deket sama driver ambulan. Nah karena katanya tuh siapa tahu gitu kan nantinya tuh ada kemauan jadi driver ambulan gitu kan, kayak atau mungkin mau jadi perawat atau gimana, katanya tuh diajarin dulu tuh. Nah kode-kode sirine kayak gimana, katanya tuh kan ada sirine penjemputan, ada jenazah, terus bawa pasien darurat atau non darurat katanya. Beda-beda ya? Beda-beda katanya. Udah dari situ saya banyak tuh belajar kayak oh ternyata gini gitu ya cara bawa ambulan gitu kan, kayak ada suara sirinenya, terus cara evakuasi pasiennya gimana gitu, kayak menggunakan alat ambulan gimana gitu ya. Nah udah dari situ vakum lah intinya, karena waktu itu posisinya kelas 9 SMP tuh mau naik ke kelas 10 SMA gitu, karena ada gitu ya kayak LDKS atau gitulah. Nah udah dari itu perasaan tuh malah jadi kayak gak tenang gitu bang. Setiap ngelihat ambulan lewat, kita tuh cuman bisa diem gitu kan, gak bisa bantu ngawal karena gak SOP gitu kan, gak safety lah kayak gitu. Singkatnya dari situ pas saya kelas 11 saya itu mulai lagi tuh aktivitas lagi kayak di hari Sabtu Minggu gitu kan, atau hari libur gitu. Nah saya tuh sering main ke sekrenya tuh sekre Jabar Bergerak. Kebetulan saya tuh kenal Jabar Bergerak ini tuh dari teman ibu saya sama teman kakak gitu. Udah sini aja gabung gitu katanya tuh ke organisasi Jabar Bergerak. Nah karena si Jabar Bergerak ini tuh punya ambulan, saya tuh kadang suka ikut, kadang jadi kernet lah kalau di sini gitu kan, kayak jadi krunya lah atau gimana. Dari situ kan udah mungkin kayak ngalamin beberapa hal gitu ya. Kalau misalnya bawa pasien-pasien itu kan kayak ada yang evakuasi kecelakaan gitu, atau evakuasi jenazah yang gimana gitu kan, sampai yang kecelakaan tuh kan wah sampai udah kayak yang gimana ya, yang berhamburan lah kayak parah, misalnya clean destruct itu kan sampai diambilin organnya apa gimana gitu kan, ngebantu kayak gitu. Terus singkatnya udah lama dari saya cuman jadi kru ambulan kayak gabung kayak gitu. Bulan September tahun lalu 2025 alhamdulillah turun tuh mobil ambulan baru dari PT lah gitu kan, dikasih kayak gitu. Saya tuh dipercaya buat megang ambulan baru ini. Udah katanya karena mungkin ketuanya juga ngelihat lah, karena paling aktif katanya tuh sering ngebantu gitu kan, terus bawa mobilnya juga emang kayak lancar lah atau gimana gitu kan, kayak keliat ambulan tuh kayak udah paham banget lah gitu katanya tuh. Ya udah sudah dikasih kepercayaan megang ambulan itu, hati tuh kayak deg-degan ya, gimana ya, kayak khawatir gitu kan, takut nggak bisa selalu konsisten gitu di ambulan ini. Nah
Dari situ kan udah dikasih ambulan tuh. Nah katanya tuh kalau di desa saya ya kayak katanya tuh ambulan tuh harus dimandiin dulu, mandi kembang 7 rupa gitu. Nah terus kayak didoain gitu, kayak di ngajiin, terus ambulan ini tuh boleh beroperasinya tuh tanggal baik lah, tanggal berapa gitu bolehnya tuh, atau hari apa katanya tuh mulainya tuh. Nah, itu dari situ tuh didoain. Sampai saya juga mungkin ikut ngaji di dalam ambulan katanya tuh. Karena saya yang bawa gitu ya, kayak saya tuh harus ngaji di dalam ambulan katanya tuh. Nah, jadi ada amanah juga bang dari organisasi saya tuh, katanya tuh setiap bawa jenazah tuh katanya tuh ambulan tuh udah harus dimandikan gitu. Jadi dimandiin lah, intinya dibersihin aja gitu. 1 sampai 4 bulan ini tuh aman-aman aja bang, nggak ada kejadian yang mungkin selama saya bawa ambulan ini tuh kejadian-kejadian yang janggal lah menurut saya. Mungkin teman-teman saya tuh ngalamin kejadian janggal yang dia rasain, tapi menurut saya tuh ini tuh hanya kayak capek gitu, halusinasi gitu kan kita tuh. Nah kejadiannya tuh waktu di bulan Januari, awal Januari tahun 2026 sorry. Nah waktu itu tuh lagi ada kejadian longsor di Cisarua. Kecamatan Cisarua, Desa Pasir Langu. Kebetulan tim saya tuh gitu ya, tim Jabat Bergerak tuh di 2 ambulan itu disuruh beroperasi buat bantu evakuasi jenazah karena banyak yang tertimbun gitu bang. Nah ambulan yang satu lagi udah meluncur, katanya tuh ngebantu buat evakuasi jenazah di sana. Terus ambulan yang saya disuruh bantu buat masukin logistik gitu, kayak ngebantuin warga-warga yang selamat yang diungsikan. Katanya tuh butuh sembako gitu. Nah di tengah situasi gitu tuh saya tuh dapat telepon waktu itu tuh disuruh bawa jenazah dari RS adalah di daerah Kopo itu, sekitar jam 11 siang lah. Mas bisa nggak katanya tuh bawain jenazah dari RS Kopo ini ke Buah Batu, komplek itulah katanya. Saya bilang oh iya bisa, tapi saya posisinya lagi di Cisarua, kalau nunggu gimana gitu, paling berapa menit katanya. Ya paling lah kurang lebih 1 jam lah atau setengah jam lah, karena yang saya lakuin biasanya paling sejam atau setengah jam gitu kan. Udah dari situ saya tuh minta izin dulu ke ketua, karena posisinya kan kita tuh kan lagi bantu korban longsor itu ya bang ya, karena lagi bantu bencana. Saya tuh minta izin ke ketua, yang tuh ketua izin saya mau bawa dulu jenazah nih gitu kan. Kemana katanya, ke Kopo. Ya udah berangkat katanya tuh. Sekitar jam 11 setengah 12-an saya tuh berangkat tuh turun. Saya tuh kayak orang bingung bang. Kenapa tuh? Bingungnya tuh kayak setiap jalan yang saya lewatin tuh kayak asing gitu, kayak gimana ya, beda lah intinya tuh. Nah saya maju pas turun, begitu masuk tol. Nah di tol tuh makin bingung. Nah yang biasanya saya tuh harusnya keluar tol Marga Asih, ini tuh saya tuh malah 12 gitu keluar tol Soreang gitu kan. Nah saya tuh ini kok kenapa malah keluar sini gitu kan. Dan saya lihat jam juga itu tuh udah kayak jam 1 lah, jam 1 siang kayak gitu. Ya udahlah saya cepet-cepet gitu muter balik keluar tol, sampailah ke RS. Nah begitu sampai di RS, padahal saya tuh sering gitu ya ke RS ini tuh. Tapi suasana RS ini tuh kayak beda lah intinya tuh, kayak ada yang berubah gitu, tapi apa gitu kan. Nah dari situ ya udahlah saya masuk. Saya udah muter 2 kali tapi nggak ketemu itu ruang jenazah tuh. Kayak saya tuh udah muter ke IGD, saya balik lagi, saya udah nanya ke satpam, katanya itu di belakang. Udah saya ke belakang, balik lagi, nggak ada katanya itu yang di sebelah mana, itu katanya dekat mobil. Di situ saya ini nggak benar nih gitu kan. Saya telepon lah keluarganya. Saya telepon, ibu permisi kata saya tuh, posisi jenazahnya tuh di mana? Karena katanya tuh dari IGD tapi meninggal gitu katanya. Masih di IGD atau udah dibawa ke ruang jenazah gitu kan kata saya tuh. Katanya tuh udah di ruang jenazah katanya tuh mas, dan ada keluarga yang di sana. Soalnya si ibu yang nelpon ini tuh nggak di rumah, nggak di RS, lagi di rumah duka lah, lagi beresin kayak pemakaman yang gitu-gitu. Nah udah dari situ, begitu saya nelpon, saya muter lagi, baru tuh ketemu kamar jenazah tuh. Udah saya parkir gitu kan, mundurin ke kamar jenazah, saya turun. Ada tuh keluarga yang dikasih ibu ini tuh nyamperin, itu bawa mobil. Begitu udah nyamperin tuh, bahwa si bapak ini tuh bilang katanya, mas ini ya yang ambulan yang mau antar jenazah ke Buah Batu katanya tuh.
oh iya Pak, benar kata saya tuh. Oh ya udah Mas, tunggu bentar ya, saya mau ngurusin dulu surat kematian katanya tuh. Ya udah, si bapak itu pergi. Saya tuh di situ tuh nurunin belangkar lah atau stretcher, saya dorong ke ruang jenazah. Nah di ruang jenazah tuh saya tuh bingung karena nggak tahu jenazahnya yang mana gitu kan, karena takutnya tuh takut salah gitu kan, karena posisinya tuh ada mungkin di sebelah sananya tuh takut ada jenazah yang lain juga gitu kan, takut salah gitu kan, karena petugas jenazahnya juga katanya nanya atas nama siapa katanya tuh. Saya telepon lagi keluarganya tuh, ibu maaf ini jenazahnya atas nama siapa katanya, atas nama itulah katanya tuh. Yaudah saya tanya ke petugas kamar jenazahnya, ditunjukin tuh katanya, ini Mas katanya jenazahnya belum diapa-apain katanya tuh, kayak baru ditutup kain selimut doang. Dari situ dipindahin ke stretcher ambulan, dibantu gitu kan sama petugas kamar jenazah. Kata petugas kamar jenazah tuh bilang, Mas bantuin dulu kayak buat ngikatin, kayak dari ngikat ke sini Bang. Iya. Katanya biar tali nggak kafan. Ya pakai tali kafan gitu biar nggak mangap, terus di ini sampai di kaki gitu kan. Saya deg-degan tuh di situ karena saya tuh pertama kali gitu kan, kayak biasanya tuh kalau bawa jenazah tuh ya udah gitu kan, saya mundurin ambulan, turunin stretcher, pindahin langsung berangkat gitu kan. Nah tapi yang pas ini tuh begitu saya nyampe ruang jenazah tuh disuruh bantu itu dulu gitu kan. Jadi lah di situ saya buka gitu kan, bismillah gitu kan, saya buka selimutnya. Nah begitu dibuka gitu kan, nah jenazahnya tuh laki-laki lah, bapak-bapak sekitar umur 60-an lah mungkin. Nah dari situ dibantulah, sambil dari situ saya tuh ngobrol sama petugas kamar jenazah tuh, katanya jenazah tuh sakit apalah. Saya ini apa, karena nggak terlalu jelas juga sih bapaknya tuh, kayak gimana ya ngomongnya tuh, kayak beda-beda lah, kayak aneh gitulah. Nah udah dari situ saya ikat, saya bantu gitu kan. Nah pas sudah mau bagian kaki, si bapak petugas kamar jenazahnya tuh bilang, dia tuh, Mas bentar ya gitu, saya mau sholat dulu katanya tuh, tergantian. Otomatis saya ditinggalkan sendiri tuh, berdua lah sama jenazah. Si bapaknya pergi, saya lanjutin ikat bagian kaki. Begitu saya ikat bagian kaki, yang di sini ngebuka. Kaget tuh di situ, kok ngebuka gitu kan. Ya udahlah, saya ke kepala, saya ikat, ngebuka bagian tangan sampai terlentang kayak gini. Serius? Saya kaget gitu kan di situ. Itu kan kalau di sini kan otomatis kan dia tuh masih lemes lah badannya, jadi kayak ngelentang sendiri gitu. Saya kaget tuh di situ, kok lepas gitu kan. Udah saya giniin lagi, saya ikat, lepas lagi bagian kaki. Pokoknya sampai dari situ saya tuh sampai nyium kayak bau-bau amis gitu kan ya. Terus si bapaknya tuh datang, kok gak selesai katanya tuh. Udah Pak, ini bentar lagi gitu kan. Nah dari situ saya bilang ke si bapaknya, Pak, Bapak kayak nyium bau ini gak sih, kayak bau amis, bau darah atau kayak gitu? Ah enggak katanya. Sampai si bapak tuh kayak biasa aja gitu kan, kayak ngebersihin kayak pakai tisu basah yang kayak gitu ya, kayak kotor-kotorannya gitu kan, kayak biasa-biasa. Sampai di situ saya tuh nyium lagi bau melati. Jadi saya tanya lagi, Pak kalau yang ini nyium gak Pak, katanya tuh. Ah enggak katanya, malah kayak wangi gitu, kayak wangi apa, kayak wangi vanila katanya tuh. Nah, yaudah dari situ saya mikir gitu kan, saya bingung. Wah ini apa nih gitu kan ya, kayak gak permisi nih mau ngebantu jenazah tapi saya itu gak permisi gitu ya. Saya itu dalam hati ngomong lah sambil si bapak petugas jenazah ini tuh sambil nyiapin apalah saya gak tahu. Itu bilang dalam hati itu sambil megang jenazahnya gitu ya, sambil gini, Pak izin gitu kan, saya tuh pengen ngebantu bapak sampai beres lah, intinya tuh sampai bapak tuh dikebumikan atau pulang ke rumah duka dengan aman gitu, selamat gitu kan, kayak intinya jangan sampai ada hal-hal yang lain yang bikin saya takut atau gimana gitu ya. Udahlah dari situ tiba-tiba wangi Bang, kayak pokoknya wangi harum lah intinya, wangi. Nah petugas kamar jenazahnya juga, kamu tuh kenapa katanya tuh, kayak mungkin dia juga bukan sekali dua kali lah ngelihat supir ambulan kayak gini terus gitu ya. Nah udah dari situ udah beres kan tuh. Nah sekitar jam 3 jam 4 saya masukin dorong jenazah ke ambulan gitu kan. Di situ saya bengong lah ngelihat mobil keluarga yang tadi tuh udah gak ada, kayak udah duluan, pergi duluan gitu lah. Saya tanya ke satpam yang di depan tuh, Pak punten, ini keluarga jenazah yang ini kemana ya katanya. Oh udah pulang duluan katanya tuh. Terus saya di mobil sama siapa gitu kan, dilihat oh sendiri. Ya udahlah gak apa-apa lah, karena kalau gitu udah biasa gitu.
Dari situ sekitar jam 4 atau jam 5 lah. Saya berangkat dari RS, masuk tol, keluar tol tuh emang agak macet ya kan di Bogor itu sampai ketemu kompleknya. Nah udah di komplek tuh si keluarganya tuh udah ada di gerbang gitu, kayak di gerbangnya itu udah ada gitu sambil kayak nungguin tapi lagi ngobrol sama satpam. Jadi si keluarganya tuh di mobil tapi satpamnya tuh kayak di pintunya gitu kayak ngobrol gitu kan. Jadi sama saya tungguin gitu kan di belakang mobilnya tuh, kok lama banget gitu kan. Dari situ ya udahlah saya pengen ke air dulu gitu kan, ikut ke pos satpam gitu. Nah di situ tuh kan posisi lampu ambulan tuh lampu kabin yang tengah tuh mati tuh, terus lampu yang nyala tuh cuma lampu luar doang kayak lampu strobo atau light bar yang gitulah yang nyala tuh. Ya udah saya keluar masuk pos satpam tuh sepi banget. Kok ini pos satpam tuh gak ada yang jaga gitu, kayak masa iya kompleks segede ini dijagain sendiri gitu kan. Udahlah saya masuk kamar mandi, udah saya keluar dari kamar mandi, makin kaget tuh posisi pos satpam tuh begitu saya keluar tuh udah gelap, kayak gak ada lampu yang nyala satupun gitu. Itu udah di jam berapa posisinya? Itu tuh posisinya tuh pas udah mau maghrib, setengah 6 lah. Begitu saya keluar, kaget tuh saya juga ngelihat lampu-lampu ambulan tuh mati, yang nyala tuh cuman lampu bagian tengah doang. Dan ngelihat keluarga sama satpam yang tadi lagi ngobrol juga kayak udah gak ada. Saya tuh di situ mikir mungkin udah pada duluan gitu kan. Saya mau ngikutin maps aja gitu kan ya, karena dikasih maps juga katanya tuh. Saya masuk ke ambulan, saya lihat maps saya tuh error. Si mapsnya tuh kayak muter-muter gitu doang. Udahlah saya sampai ke HP saya juga error. Ya udah saya matiin sama HP-nya. Saya buka lagi WhatsApp-nya udah nggak ada mapsnya tuh, hilang gitu kan, kayak dihapus gitu lah. Kayak dihapus untuk saya gitu kan, kayak hilang tuh langsung. Nah, udah dari situ ya udahlah saya nelpon lagi keluarga jenazah yang pertama nelpon saya tuh. Saya telepon, "Ibu permisi," kata saya tuh. "Saya mau minta Sherlock lagi, soalnya Sherlock yang tadi tuh kehapus," kata saya tuh. Jawabannya tuh cuman kayak, "Ya," gitu doang. Nah, dari suara telepon yang saya dengar tuh pas begitu si ibunya udah jawab ya gitu tuh kayak gak ada suara tahlilan atau gimana gitu kan. Harusnya kan kalau di rumah duka tuh pasti rame gitu kan, kayak yang tahlilan, yang ngaji kayak gitu. Ini tuh nggak ada, sepi. Udah dari situ gak ngomong apa-apa lagi, tiba-tiba dimatiin. Ya udah saya sambil nunggu gitu kan, saya stayin HP di WhatsApp. Saya tuh sambil ngeliat situasi kondisi kompleknya tuh kayak ini tuh komplek tuh gede gitu kan. Kompleknya tuh besar lah, luas, tapi lampunya tuh pada redup loh. Karena posisinya udah malam juga tuh, udah maghrib lah, pas azan banget. Di pinggir-pinggir jalan atau teras-teras rumahnya juga pada mati, kayak lampunya tuh kayak mati gitulah. Intinya tuh gelap. Bahkan yang mungkin setahu saya tuh di komplek ini tuh ada banyak yang jualan kalau ke malamnya tuh gitu, kayak jual nasi goreng yang gitu-gitu lah. Banyak itu kan yang jualan. Ini nggak ada, sepi banget. Dari situ ada tuh notif WhatsApp ngirim map. Udahlah saya pencet gitu kan. Saya jalan. Nah, saya lihat di maps tuh sebelum bundaran tuh belok kiri. Ya udahlah saya belok kiri. Pas udah belok kiri saya kaget karena jalannya tuh buntu. Jadi baru belok kiri tapi udah buntu gitu. Dan kiri kanan rumahnya tuh kayak rumah gimana, kayak rumah lama gitu lah. Sepi lah intinya tuh, gak ada lampu yang nyala satupun. Begitu saya lihat maps, kok mapnya rubah gitu kan, jadi pas bundaran tuh harusnya lurus. Udah dari situ saya panik gitu kan, buru-buru mundur, lurus. Nah dari situ kan saya sampai tuh, saya keluar, udah banyak kayak keluarga-keluarganya mungkin yang nungguin juga. Ada tuh katanya di situ tuh. Saya buka pintu bagasi ambulan tuh pada nangis, terus ada yang ngebantuin juga tuh kayak buat nurunin, bantuin masukin ke rumah tuh. Emang mungkin kayaknya tuh orang itu ya orang baik lah gitu kayaknya. Jadi banyak yang ngebantuin lah di situ. Terus sampai saya tarik lagi keluar belangkar saya masukin, diajak ngopi dulu tuh saya tuh. "Mas jangan dulu pulang ya, tunggu dulu bentar, ngopi dulu, santai dulu." Udah saya ngopi sama keluarga, baru keluar si ibu ini tuh. Pas saya mau pulang tuh, "Mas, ini katanya tuh buat ngopi gitu kan." Dia tuh ngasih kayak uang gitulah buat ngopi katanya. "Oh ya Bu, makasih," kata saya tuh. Itu ibu yang nelpon? Ya, saya tuh bilang ke saya tuh, "Bu, ini kok tadi Sherlock yang ibu kirim tuh error gitu," kata saya tuh. "Error gimana Mas?" "Tadi saya tuh sebelum bundaran tuh belok kiri." Pada kaget tuh yang dengar tuh.
belok kiri di mana mas, katanya tuh sebelum bundaran tuh nggak ada belok kiri. Saya kaget lah dari situ tuh, ada orang tadi saya belok kiri gitu kan, dari situ nggak ada mas. Terus katanya ibu ini juga nggak ngerasa ngirim Sherlock. Saya nggak kirim Sherlock mas ke masnya gitu kan. Saya liatin lah, saya buka HP saya, ini ibu ada kirim Sherlock, saya liatin. Terus saya juga nelpon, enggak mas, soalnya dari tadi saya katanya tuh lagi nunggu di depan, katanya tuh nggak pegang HP. Nah dari situ saya kaget, ya udahlah, karena posisi udah malam juga, udah sekitar jam 8 lah. Itu pamitan, saya pulang. Begitu saya masuk ke ambulan, saya starter gak bisa-bisa tuh, kayak nyantol tapi dia tuh nggak mau nyala. Udahlah saya gini-gini, saya lama tuh gitu kan, saya begini-gini, ada keluarga yang nyamperin, bapak-bapak tuh nanya, katanya mas kenapa, katanya tuh ini kata saya tuh ambulan saya nggak bisa hidup, saya coba bantu, katanya tuh. Di situ dibantu, si bapaknya masuk, saya buka kap mesin, baru saya mau nyantolin yang buat kap mesin itu, si bapaknya starter hidup. Di situ saya kaget tuh, mobil belum diapa-apain gitu kan, tiba-tiba hidup. Ayo udah saya tutupin lagi. Saya nggak mau mikir lama-lama di sini juga karena pengen cepet-cepet pulang juga. Udahlah dari situ saya pulang di jalan, ngelewatin jalan yang tadi tuh. Saya penasaran tuh kayak yang belok kiri itu bener ada atau enggak gitu kan. Nah, ngelewatin beneran, suasana kompleknya juga lampu tuh terang gitu kan, kayak yang tadinya redup. Tadinya kan redup tuh, kalau sampai rumah duka tuh itu tuh redup gitu lampu tuh. Begitu saya harus pulang, lampu tuh terang bang. Udah tuh saya lewatin bundaran, bener bang. Yang belokan kiri tadi itu tuh nggak ada, itu tuh rumah gede. Langsung rumah itu. Langsung rumah itu. Saya bingung tuh di situ. Tadi saya belok kemana gitu kan? Kalau emang ini rumah, saya tuh belok kemana gitu kan? Terus udah saya lewatin juga. Terus ngelihat di pinggir jalannya tuh atau di teras-terasnya tuh banyak mobil juga. Terus banyak yang jualan juga. Ini kok perasaan tadi nggak ada, itu kan tadi nggak ada nih. Terus ngelihat pos satpam juga yang tadinya sepi, itu tuh banyak yang jaganya tuh, malahan posisinya itu kan lagi malam minggu ya. Jadi kayak satpam tuh kayak lagi nyanyi lah, karaoke gitu kan. Ya udahlah saya keluar dari komplek, saya lanjut arah pulang. Waktu di arah pulang tuh sekitar jam 9 lah, itu nyampe udah deket rumah lah, deket rumah. Saya berhenti tuh di tukang nasi goreng. Langsung pesen tuh saya tuh nasi goreng. Mas, kata saya tuh, nasi gorengnya 1 gitu, kayak biasa. Nah, saya masnya tuh, oke, katanya tuh 1 aja nih. Itu temennya yang di dalam nggak di ini, katanya tuh nggak ditawarin. Di situ, aduh gitu kan, ini apa lagi gitu kan? Saya bilang, Mas, saya sendiri, kata saya tuh, saya abis bawa jenazah gitu kan. Saya nggak bawa kru, malahan kru yang lain lagi pada di Cisarua, kata saya tuh, dan udah pada pulang ke Sekre juga pakai ambulan yang 1 lagi. Ah serius, itu yang di dalam katanya ada lagi duduk, katanya. Si masnya nggak percaya gitu kan. Ya udah saya daripada situ panik sendiri, ya udah saya buka pintunya, saya buka pintu kirinya, kaget tuh dia juga. Oh bener, katanya tuh gak ada orang. Udah saya tutup lagi, beres tuh dari situ. Saya pulang. Nah jalan pulang tuh kan posisi mau ke rumah tuh aksesnya tuh nanjak gitu. Nah sebelum nanjak tuh kayak di dalam ambulan tuh kayak saya tuh nggak sendiri gitu. Kayak ada yang nemenin lah intinya tuh. Kayak kan kursinya tuh, ini kursi sebelah, terus ada kursi tengah, terus kursi belakang lah. Ini posisi stretcher gitu kan, belakang setir tuh. Nah di kursi yang tengahnya tuh kayak ada yang duduk sama di kursi yang belakang. Intinya mobil tuh kayak berat lah. Saya pakai nanjak, saya naik, berat tuh mobil tuh, bener-bener di gigi 1 tuh yang biasanya aman aja gitu, ini tuh berat. Saya juga karena pengen cepet-cepet nyampe rumah lah, karena nggak mau lama-lama juga di jalan gitu kan, karena udah ngantuk juga, udah capek. Sampai tuh ke rumah, saya parkirin mobil, keluar, lampu tuh nggak ada yang nyala ya. Saya tuh udah inget banget lampu dalam tuh nggak ada yang nyala. Keluar, saya kunci, ada dengar suara radio tapi dari dalam mobil. Kayak gak masuk akal dong, sekarang kan kunci mobil kan di saya ya, nggak mungkin gitu kan kalau radionya hidup. Saya buka lagi, hilang suaranya tuh. Ini apa gitu ya, saya tutup lagi, saya kunci, ada lagi. Wah gitunya, sampai saya buka lagi, tutup lagi, baru tuh hilang.
sebelum masuk rumah tuh ada om di depan lagi ngopi sambil bilang katanya tuh, dari mana Lal? Katanya, ini abis antar jenazah kata saya. Itu dari mana? Dari Buah Batu. Itu temennya katanya ajakin masuk, itu jangan diem di pinggir ambulan. Lagi. Kan posisi ambulan tuh ini mobil, ini ya kayak lapang gede gitulah. Itu katanya temennya ajakin di depan ambulan. Saya nengok nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, itu orang kosong gitu kan di depan ambulan, nggak ada siapa-siapa. Saya bilang lagi, katanya dari situ saya debat lah sama om saya, orang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dari situ saya udahlah, saya masuk gitu kan ke kamar, ganti baju, bersih-bersih. Jadi posisi rumah saya sama kamar tuh misah bang, jadi kamar saya di luar baru masuk ke rumah gitu kan. Oke. Nah saya masuk kamar, saya buka dulu baju, masuk tuh ke rumah. Di situ saya makan, ngobrol sama orang tua, bersih-bersih lah. Mungkin sekitar jam 11 malam tuh saya tuh mau masuk kamar, masih kan keluar tuh melihat ambulan. Lampu ambulan tuh di dalam tuh nyala. Yang lampu kabin itu loh, yang tengah itu. Paham. Nyala bang. Saya ambil kunci dulu lah ke kamar. Saya masuk, saya nyamperin ambulan. Nah di pinggirnya kan masih pakai kunci manual ya bang. Saya tuh masih pakai kunci manual kayak gitu. Kayak ada yang lewat-lewat di pintu kirinya tuh. Saya penasaran dong. Saya udahlah, saya puterin di kan ambulan tuh, gak ada siapa-siapa gitu kan. Saya buka, kan lampu tuh nyala tuh. Saya nengok ke kursi belakang, itu ada kayak bapak-bapak bang duduk gini kan. Itu kan kursi ambulan tuh ada yang nyerong kayak gini. Nah posisinya tuh dia tuh duduk gini, ngadep ke kayak ada lemari atau barang-barang yang di sana. Dia tuh pakai kemeja gitu, kayak rapi lah intinya. Saya kaget gitu kan di situ, begitu saya nengok, astagfirullah gitu. Saya tutup gitu kan sekalian, saya apaan tuh gitu. Udah, karena saya tuh orangnya penasaran ya bang ya. Saya beraniin tuh, saya buka dari belakang langsung. Saya buka, gak ada. Udah saya tutup gitu kan. Dari situ saya tuh mengunci ambulan gitu kan. Pas saya kunci ambulan, kan masih kelihatan tuh dalaman ambulan tuh. Ada orang yang duduk di sebelah kursi supir. Dia duduk, pokoknya itu sosoknya tuh kayak tinggi hitam gitu. Matanya tuh merah. Dia tuh sampailah ke atap tuh. Diem gini gitu kan. Itu saya makin kaget dong. Saya cabut kunci, saya lari tuh ke kamar gitu kan. Posisi ambulan tuh di sini kan. Saya buka gini nih. Saya bilang ada yang mondar-mandir tuh di sebelah sana. Saya buka, kabin tengah nyala. Nah, saya tuh itu di kursi yang belakang sana. Belakang sana tuh. Kan saya buka nih. Saya buka dari sini. Hilang, nggak ada siapa-siapa. Ya udahlah, saya matiin. Ini udah saya tutup. Ini saya tutup kayak gini. Ini tuh kan kalau malam tuh kayak kelihatan lah tembus gitu. Nah saya tuh melihatnya tuh dari sini tinggi banget. Masuk kamar, di situ pengen nyoba tidur tuh nggak bisa bang. Sampai mungkin tengah malam tuh kan. Baru tuh kayak ngerilekin badan, baru bisa tidur. Tapi tidurnya tuh nggak nyenyak. Kenapa? Karena kayak masih ada yang gimana ya, kayak ada yang ngisengin gitu kan, atau gimana, kayak hawanya tuh kayak panas lah intinya tuh. Dari situ saya tidur, kebangun tuh saya tuh jam 2 subuh karena kebelet lah pengen ke air. Terus kan saya keluar tuh dari kamar, saya buka pintu rumah, ngelihat orang rumah tuh udah pada tidur, gak ada siapa-siapa lah. Om saya juga tidur lah. Saya ke dapur kan, ngebuka dulu pintu tuh, buka pintu dapur, saya tutup, masuk tuh ke kamar mandi. Lagi di kamar mandi baru nyalain air, ada yang kayak ada suara langkah kaki yang di duk duk duk. Saya kayak kedengar tuh, siapa gitu kan, padahal seingat saya yang di orang rumah tuh nggak ada yang bangun gitu kan, malahan pada tidur. Ya udahlah, dari situ saya buka pintu kamar mandi, itu tuh nggak ada orang. Dan bahkan kalau misalnya ada orang yang masuk ke dapur juga pasti kedengar kan sama suara pintu dapur itu. Ya, yang saya maksud pintu dapur itu ini kak, ini kan posisi kamar mandi nih di sini gitu kan. Nah ini tuh ditutup. Tuh kan pasti kan kedenger ya kalau ada yang kebuka gitu. Itu kayak lewat-lewat di sini nih, kayak bolak-balik gitu aja. Kalau kebuka kan ini pasti ini. Pasti kedenger lah. Nah sudah dari dapur situ kan nggak ada siapa-siapa tuh, ya udahlah saya balik lagi ke kamar, saya tidur, dan di situ barulah bisa kayak tidur lah. Besoknya setelah saya bawa jenazah bapak-bapak yang tadi malam tuh,
selama 3 hari sampai 5 hari ke depannya tuh kayak banyak gangguan gitu bang. Sampai setiap malam tuh lampu kabin tuh selalu nyala. Lampu kabin yang bagian tengah itu tuh selalu nyala. Setiap udah diparkir di Iya, rumah. sudah parkir di rumah, begitu saya masuk ke rumah, terus saya keluar mau masuk kamar tuh lampu itu tuh selalu nyala. Iya, iya. Saya matiin gitu kan, sudah matiin, besoknya gitu kan, malam besoknya lagi nyala lagi gitu kan. Bahkan yang di situ tuh saya rasain tuh badan saya tuh kayak pegel, kayak sakit lah pokoknya gitu kan. Sempat ada di mana satu hari itu saya tuh gak bisa bangun lah. Iya, karena sakit lah badan tuh kayak pegal-pegal, kayak saya tuh kayak abis dipukulin banyak gitu kan, kayak sama 10 orang gitu kan. Nah udah dari situ, nah pas di hari kelima tuh saya tuh mimpi bang, lagi tidur tuh, saya tuh mimpi lagi bawa ambulan, ada di belakang saya tuh, jadi posisi di mimpi saya tuh lagi bawa ambulan malam-malam sendiri tuh, ada bapak-bapak yang duduk di tengah, kayak yang saya sebutin, yang saya lihat si bapak ini tuh bilang gitu kan kayak, makasih dek katanya tuh. Di situ saya kaget langsung bangun gitu kan. Dari situ badan juga lah emang kerasa udah sakit-sakit, kayak saya tuh selalu kemimpiin lah karena nah di besoknya di hari ke-6-nya saya tuh datanglah ke rumah ustadz gitu kan. Saya tuh bilang, kata saya tuh ini saya digangguin terus gitu kan, kayak bukan digangguin lah, kayak saya tuh ngelihat hal yang nggak mungkin orang lain lihat gitu kan. Nah di hari ke-6 tuh saya tuh nyerah tuh kayak, wah saya udah gak kuat gitu kan, badan juga udah sakit. Saya datengin gitu kan ke rumah ustadz, kebetulan rumahnya tuh kehalang cuman 2 rumah lah dari rumah saya tuh. Saya bilang, Pak, saya mau minta tolong dong, kata saya tuh, tolong liatin ada apa gitu atau ada yang isengin saya atau, karena udah berapa hari dari bawa jenazah kemarin tuh badan saya tuh kayak sakit itu, kayak pegal, terus saya juga suka ngelihat sosok yang kayak yang hitam yang tinggi gitulah, pokoknya sampai ke mimpi gitulah. Nah di situ dibacain tuh saya tuh gitu kan, kayak ikutin katanya tuh ngaji gitu kan, gini. Dari situ si bapaknya tuh baru, Pak Ustadz ini tuh baru bilang katanya tuh, ya katanya tuh emang di dalam ambulan itu ada yang ikut. Nah selesai dari rumah Pak Ustadz gitu kan, saya tuh pulang sekitar di situ tuh posisinya tuh abis isya lah, masih siang ya. Saya pulang ke rumah, saya buka pintu kamar, posisi kamar tuh kan emang gelap, saya buka, kaget tuh di pojokan ini kasur, ini lemari, di pojokan kasur ini tuh ada yang berdiri, tinggi banget bang. Itu saya kaget gitu kan, saya tutup, kabur tuh ke rumah. Yang kata saya posisi rumah sama kamar saya itu beda pemisah tuh gini loh, ini rumah, ini kamar, di posisinya di luar gini. Nah, begitu saya buka pintu gitu kan, nah dia tuh di situ diri itu dekat knalpot itu, dari bawah situ sampai atas itu, wah sumpah sih. Udah saya masuk ke rumah, saya tuh di situ tuh mikir dulu gitu kan, ini kenapa saya tuh udah disembuhin atau gimana gitu ya, tapi kok masih ada ini gitu kan. Bahkan sosok yang menurut saya hitam ini tuh, seingat saya tuh pernah bawa korban jenazah yang tenggelam. Tenggelamnya tuh dia tuh udah tenggelam selama di air tuh 2 minggu. Baru dievakuasi. Nah soalnya tuh sama lah kayak gitu kan ya, karena begitu saya udah nganterin jenazah ini tuh, nah sosok yang hitam ini tuh muncul. Padahal beda mobil gitu maksudnya tuh, karena kan di mobil yang sebelumnya lah saya bawa tuh. Nah ini kan saya tuh kan pastinya udah bawa mobil yang baru juga kan. Berarti ada 2 sosok nih? Ya, ada 2 sosok. 2 sosok. Yang pertama yang itu sosok bapak-bapak yang pakai kemeja rapi itu kan, yang yang saya bawa dari RS itu. Iya. Nah yang sosok yang hitam itu, kalau seingat saya itu yang seudah saya bawa korban tenggelam ini. Berarti memang sebelumnya juga pernah digangguin gitu? Pernah, karena tapi sosok hitam itu? Iya, sosok hitam itu. Nah udah di situ sampai kayak sekarang tuh yang saya alamin tuh sosok yang sering muncul di ambulan itu kayak sosok yang hitam itu bang. Karena yang si bapak yang kata saya yang pakai kemeja biru sampai ke bawah mimpi itu udah nggak ada, udah nggak pernah munculin lagi lah. Bahkan setiap malam juga kayak, apalagi abis hujan kan kaca tuh suka ada embun gitu kan, suka ada bekas-bekas jari gitu. Saya ukur kan pakai jari saya, beda kan, ini kecil gitu kan, jari saya gede. Saya coba ukur itu, wah ini gede gitu. Ini kak yang kata Miguel ini apa, sidik jari nih.
Tuh. Ini nggak tahu tangan siapa tuh. Ini gede kalau menurut kecil. Tuh. Di jendela depan. Pokoknya sampai sekarang lah gitu kan, saya tuh masih kayak ngerasain hal-hal yang menurut saya tuh ini tuh kayak terus-terusan gitu kan, sampai saya tuh bilang ke teman saya gitu kan, ceritalah saya tuh ke teman saya, bro ente pernah ngalamin kayak hal-hal yang gimana katanya. Pernah saya juga katanya, bahkan teman saya juga sampai ada yang ikut ke ambulannya juga. Nah teman saya tuh bilang gini katanya tuh, ente tinggal bilang gini aja lah di dalam ambulan, duduk posisinya gitu kan, kalau mau tinggal di sini ya udah katanya tuh tinggal di sini aja tapi jangan mengganggu. Yalah saya pulang, saya parkirin mobil. Di situ saya ngeberaniin diri kan namanya, kayak Bismillah gitu kan, saya bilang izin kata saya tuh, ini kalau emang mau tinggal di sini nih, mau tinggal di ambulan saya atau gimana, ya udahlah gak apa-apa gitu kan, karena saya juga nggak ngerasa terlalu keganggu atau gimana, asal jangan muncul pas saya lagi pelayanan bawa pasien atau gimana, karena takut kejadian hal yang enggak gitu ya bang. Yeah, nah dari situ saya bilang, sampai sekarang udah saya bilang kayak gitu, kayak jalan kayak biasa aja gitu, masih ada gitu kan kayak bekas sidik jari yang gitu. Berarti sampai sekarang masih ikut ya? Ya. Berarti Mihlal itu nggak pernah lagi mencoba untuk dihilangkan? Iya, nggak, karena mungkin menurut saya, oh ya udahlah ini mungkin yang nungguin ambulan saya gitu kan. Karena ya udah saya juga nggak mau ngeganggu dia, karena kalau emang dia seneng tinggal di tempat ini selagi nggak ngeganggu saya gitu kan, ya udahlah saya nggak minta bantuan orang yang lain gitu. Tapi memang nggak pernah ngeganggu pada saat bawa pasien kan? Enggak. Itu benar itu. Benar. Mungkin munculnya tuh sampai teman saya juga pernah lihat sih sebenarnya. Oh gitu. Ya, apa kata teman waktu itu? Karena itu ada yang duduk tuh di dalam ambulan tapi nggak kayak manusia katanya tuh. Oh dia ngelihat gitu kan, saya bilang tuh. Oh benar, ternyata bukan saya doang yang lihat. Karena udah gitulah, sampai kalau ke bawah pasien sih nggak pernah gitu, kayak aman lah intinya. Ketika berhenti aja gitu? Iya, ketika berhenti. Terutama kayak pada saat di rumah, ambulan ya? Di rumah. Kalau sosok yang menyerupai bapak-bapak itu berhenti pada saat dimimpiin dan bilang terima kasih. Iya. Nah kejadian yang dialami sama Milal itu ada kaitannya gak dengan amanah yang sebenarnya udah dikasih lah ke Milal, itu bahwa harus dimandiin gitu ambulansnya? Iya bang, sebenarnya tiap abis beres pengantaran jenazah tuh kan harusnya tuh kan kayak dibersihin gitu kan, dicuci lah intinya tuh sama mobilnya juga kan. Misalnya nih saya tuh abis bawa jenazah, terus tuh saya cuci gitu kan semua. Nah mungkin kejanggalan yang saya rasain tuh mungkin karena saya tuh lupa gitu. Saya tuh jadi kan sudah pengantaran jenazah, saya parkirin mobil, saya kan suka langsung masuk ke rumah tuh. Saya tuh baru ingat di situ tuh, baru oh mungkin ini gitu kan yang kesalahan saya, yang sampai saya mungkin digangguin atau gimana, sampai bahkan saya tuh ngerasain hal-hal yang nggak enak lah. Saya tuh kayak lupa lah nyuci itu, karena posisinya kan di situ emang udah capek gitu kan kayak, jadi saya tuh lupa lah intinya dari situ. Udah pernah dicuciin nggak? Udah. Tapi masih ikut? Masih. Ada satu hal yang akan dikasih tahu sama Mihlal ya, yaitu tentang sebenarnya ada peraturan untuk mobil ambulan jenazah maupun mobil ambulan untuk pasien. Ya, boleh lah kasih tahu lah. Jadi sebenarnya ambulan tuh nggak boleh ya bang, kalau secara aturan tuh nggak boleh bawa jenazah katanya. Karena ambulan itu ya khusus pasien gitu. Nah, terus ada mobil jenazah itu khusus jenazah. Beda tuh tulisannya. Beda, karena baru tahu nih. Dari situ tuh saya tuh pernah lah ke satu rumah sakit, saya tuh mau ambil jenazah, karena tulisan di mobil saya itu ambulan, itu tuh gak boleh. Katanya tuh ini harusnya mobil jenazah, kenapa malah pakai ini, padahal saya tuh ini saya udah bawa blangkar katanya, saya tuh udah beda lah katanya, saya udah bawa tanduk lah saya bilang tuh. Katanya nggak boleh karena sesuai aturan tuh harus yang mobil jenazah gitu kan. Sedangkan nggak semua lah, mungkin nggak semua juga kayak gitu, karena nggak setiap desa atau setiap organisasi yang lain kalau bawa jenazah harus ganti dulu mobil atau gimana, atau harus ganti tulisan dulu, kan nggak mungkin ya bang ya. Betul. Jadi karena kita tuh kadang cuma ngeganti stretchernya doang atau tanduknya doang gitu. Kayak misalnya mau bawa jenazah, buat tanduk khusus jenazah gitu. Kalau buat bawa pasien ya bawa tanduk buat pasien gitu. Itu sih. Itu peraturan resmi ya? Ya, resmi. Saya lihat di kalau
saya dengar dari aturan-aturan di Kemenkes pemerintah yang gitu tuh katanya mobil jenazah tuh khusus jenazah dan ambulan tuh khusus pasien gitu. Karena baru tahu nih, gue juga baru tahu nih guys ya. Ternyata mobil yang tulisannya ambulans itu nggak boleh bawa jenazah. Iya. Gitu. Berarti sesuai dengan stiker ya, sebutannya stiker di sampingnya itu ya. Gak mungkin sekarang kan banyak kesalahpahaman ya, jadi kayak ada salah pemahaman juga karena banyak yang bilang juga katanya ini ambulan tapi kok bawa jenazah gitu kan. Terus kenapa boleh padahal kita tuh beda stretcher atau beda tandu gitu kan, karena ya gitulah beda-beda. Oke, ya paham. Jadi sebenarnya dari apa ya? Ya ini POV dari supir ambulan bahwa ya atas dasar kemanusiaan ya mau apa ya? Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya. Membantu dan gitu kita kan. juga mau memang mau membantu lah intinya ya, baik yang jenazah ataupun yang pasien. Dan juga Bang, sebenarnya kita tuh ada pemahaman tentang sirine juga Bang. Apa tuh? Jadi kalau bawa pasien yang sakit jantung tuh, kita tuh nggak boleh pakai sirine darurat Bang. Jadi sirinenya tuh harus slow, karena kalau posisi suara sirinenya kencang, otomatis kan yang sakit jantung itu kan debar-debar gitu. Kadang kita juga nggak pakai sirine. Nah disitulah mungkin perlunya pemahaman tentang ambulan Bang. Sebenarnya ambulan tuh harusnya ya Bang, sesuai peraturan tuh ambulan nyalain rotator atau light bar lampu itu, pengendara tuh udah harus minggir, karena di situ tuh ada pasien yang mungkin nggak boleh pakai sirine karena si detak kayak pasien jantung ini gitu kan. Katanya nggak boleh lah pakai sirine yang darurat atau gimana. Oke. Yang mau disampaikan oleh Mas Mihlal ini pemahaman ke kita bahwa ketika lampu ambulan atau mobil jenazah itu nyala, ya bunyi atau tidak bunyi, ya kita harus minggir ya. Kayak ngasih jalan gitu, soalnya harus ngasih jalan lah. Kan nggak tahu gitu, takutnya tuh posisi ambulan itu bawa pasien tapi si sirinenya atau apanya trouble lah. Iya, oke. Ya. Itu tadi ya. Mas Mihlal, terima kasih ya. Dan semoga terus melakukan kebaikan ya untuk masyarakat sekitar ya. Terutama di mana tinggal? Di Bandung. Di Bandung ya. Terus melakukan kebaikan dan dapat imbalannya. Amin. Oke, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Mihlal izin pamit. Bye.